Terkadang kita sebagai manusia menganggap hidup ini seperti ini saja, tidak ada perubahan dan terkadang membosankan, di mana setiap hari harus bekerja sebagai karyawan ataupun ya misalnya kamu mempunyai usaha ataupun sebagai orang pedagang, di mana penghasilan kamu yang kamu rasa tidak mencukupi. Dan hal ini yang membuat kita jadi malas. Karena penghasilan kita seperti itu saja. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini. Kita sebagai manusia terlalu mengandalkan logika kita. Tentang apa yang kita dapatkan, kita hanya berpikir tidak mungkin saya bisa melebihi dari apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kamu merasakan hal seperti itu, saat ini kamu tepat untuk mendengarkan apa yang akan kita diskusikan yang akan menjadi inspirasi bagi kamu. Sebelum kita membahas hal ini seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar selalu di dalam Engkau, apapun tentang segala kehidupan yang kami hadapi, Bapa, biarlah kami terus tetap belajar dan tetap berlandaskan kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, apapun permasalahan kami hari ini, apapun yang kami rasakan hari ini, kami bersyukur Tuhan, karena itu adalah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Berkati Tuhan, buat hamba-Mu dalam menyampaikan segala inspirasi, baik dalam berbicara, baik dalam pikiran, dan usaha untuk memperbaiki segala kelakuan dan perilaku kami. Berkati juga Tuhan, buat mereka yang tetap selalu setia mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Allah Bapakku, Engkau sungguh baik. Dan biarlah kami serahkan saat ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu selalu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, saya pun pernah merasakan hal yang seperti kamu rasakan, di mana saya merasa bosan dengan pekerjaan saya sendiri, penghasilan yang begitu-begitu saja. Karena cara saya dulu adalah cara yang salah. Dan kali ini saya ingin mengajarkan kepada kamu bagaimana praktiknya untuk bisa merubah cara pikir kamu yang salah itu, di mana terlalu mengandalkan sifat logika kamu. Jadi itu yang tertanam pada diri kamu, apa yang harus kamu lakukan. Sebelum kita membahas hal itu, saya ingin mengajak kamu untuk membuka satu ayat Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat ini yang menjadi pedoman dan kekuatan saya ketika saya sudah mulai jenuh dan merasa tidak mampu melewati proses yang Tuhan berikan. Terkadang hidup yang kita jalani ingin semua serba instan. Apapun ingin dilakukan dengan cara yang instan. Seperti halnya ketika kita sakit, kita berdoa dan ingin minta kesembuhan saat itu juga. Ketika butuh pekerjaan, sesuatu atau apapun, kita berdoa dan ingin mendapatkannya dalam sekejap mata. Ketika kita memiliki masalah, kita berdoa supaya masalahnya cepat selesai tanpa kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Ketika kita menghadapi ujian sekolah, kita berdoa supaya mendapatkan nilai yang bagus, tapi kita tidak belajar. Dan ketika kita ingin sukses, kita berdoa untuk bisa mendapatkan uang tanpa bekerja dengan giat. Apakah itu yang selama ini kita jalani? Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ada proses yang harus kita hadapi untuk bisa melewati itu semua. Apa yang terjadi jika Tuhan mengabulkan semua doa kita tanpa proses darinya? Kita akan menjadi pribadi yang gampangan. Ingat, kalau kita tidak mau diproses, kita akan menjadi pribadi yang gampangan.
pribadi yang ingin enaknya saja, tanpa memikirkan apa-apa atau mengambil tindakan, dan tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap Tuhan itu jahat. Mengapa ujian dan masalah tidak ada habis-habisnya untuk saya? Mengapa hal ini harus terjadi kepada saya? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tak pernah tidur dan selalu mendatangkan rancangan yang indah buat setiap kita anaknya. Proses itu selalu dianggap hal yang tidak enak, hal yang menyiksa daging kita, tetapi pada akhirnya proses itu dirancang Tuhan sedemikian rupa untuk kita melihat kebaikan dan keagungannya yang ajaib. Proses membawa kita untuk belajar bagaimana menyangkal diri dan memikul salib. Semakin kita terus menikmati proses-proses dari Tuhan, semakin kita mengerti apa maunya Tuhan untuk hidup kita. Apa tujuan Tuhan untuk hidup kita? Ketika kita menikmati proses itu, Tuhan akan membawa kita naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tujuan Tuhan simpel, supaya kita tidak memiliki karakter yang ingin terus dibentuk oleh dan menjadi level kedewasaan rohani kita semakin baik. Tuhan ingin kita menikmati proses demi proses, karena proses menjadikan kita hari demi hari semakin serupa dan segambar dengan Allah dalam hal karakter. Ingat kata-kata ini. Sikap dan perbuatan kalau tidak diimani dan tidak mau mengalami proses, maka semuanya itu akan sia-sia. Tapi terkadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan bawa kita ke dalam pencobaan yang rasanya kita tidak seperti tak mampu untuk menjalani itu semua. Tuhan lebih mengetahui kedalaman hati kita dibandingkan kita sendiri. Ingat kata-kata ini. Tuhan lebih mengetahui kedalaman hati kita dibandingkan diri kita sendiri. Diri kamu. Ingat, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Dia tak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Maka dari itu, nikmati setiap proses yang ada. Bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati setiap proses, sehingga semakin hari karakter kita makin luar biasa. Nikmati proses itu sampai Tuhan berkata kamu sudah berhasil melewatinya, dan nantinya kita siap menerima perkara-perkara yang ajaib dan besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Sama halnya seperti kita melatih anak kita, di mana sebelum ia tahu belajar berdiri, ia akan menghadapi proses yang namanya jatuh dan bangun. Nah, di proses itu dia akan mengetahui bagaimana bisa berjalan dengan sendirinya. Seperti halnya dengan kehidupan kita. Apa yang belum kita tahu untuk kedepannya nanti, di mana kita harus belajar, apa kesalahan kita, dan bagaimana untuk kedepannya untuk menjauhi dari kesalahan tersebut. Kebanyakan kita, contohnya dalam bekerja, fokus kita hanya uang, penghasilan. Saya paling benci kalau ada orang misalnya mencari pekerjaan. Yang utama ditanyanya itu yaitu pertama masalah gaji. Di sini saya berpikir, apakah tujuan dia kerja itu hanya untuk gaji saja? Ingat, kita untuk mendapatkan gaji ada hal yang harus kita lakukan. Baik di perusahaan kita ataupun kepada bos kita atau pimpinan kita. Tunjukkan dulu prestasi kamu. Goal kamu apa? Sama seperti halnya seperti saya membuat video ini. Di mana video-video yang saya buat, tujuan saya yaitu merubah pola pikir kita yang selama ini salah. Dan kalau itu kamu bisa terima, kamu bisa lakukan dan praktekkan. Satu hal yang perlu kita tanamkan, segala sesuatu yang kita lakukan harus mempunyai visi dan misi, tujuan yang jelas. Contohnya, saat ini misalnya saya membuat video. Dulu saya berpikir dengan cara salah. Setiap hari saya melihat berapa hari ini subscriber saya, berapa orang yang menonton. Dan ujung-ujungnya ini yang membuat saya stres. Karena saya tidak bisa mengetahui
naik dan turunnya subscriber ataupun penonton. Tapi satu, ada rahasia yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah melihat hasil setiap hari. Praktekkan cara seperti yang ingin saya ajarkan. Kamu bisa melihat hasil. Tentukan target kamu. Saat ini, coba kamu ambil buku dan pulpen. Letakkan di meja kamu. Nah, coba dengarkan apa yang saya ingin katakan. Kamu bisa mencatatnya. Mungkin dengan mencatat ini kamu bisa mempraktekannya. Coba kamu pikirkan saat ini. Apa target kamu? Misalnya gaji kamu hari ini atau bulan ini 3 juta. Targetkan untuk ke depan menjadi 4 juta. Mana mungkin Mas Rodi saya bisa seperti itu. Nah, ini yang saya katakan. Kita cenderung menggunakan logika kita. Di mana kita mengatakan tidak mungkin. Dan ini yang tertanam dalam pikiran kita. Ini yang menjadi acuan kita seperti itu saja dan menjadikan kita orang yang selalu cepat bosan. Coba kamu pikirkan apa yang saya katakan. Benar apa tidak? Seringkali kita bertanya, apakah bisa saya berubah untuk kedepannya nanti? Baik dalam pekerjaan saya, mungkin karir saya. Coba lakukan segala sesuatu tanpa kamu memikirkan setiap hari apa hasilnya. Misalnya, seperti saya katakan tadi, kamu tulis, bulan ini gaji saya 3 juta. Kalau bisa bulan depan saya menjadi 4 juta. Nah, dengan kamu tidak perlu memikirkannya sama sekali. Pakai bumbu yang saya pakai. Lupain aja. Apapun target kamu, jangan kamu ingin melihat hasil secara instan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nikmati prosesnya. Jangan terlalu buru-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa saya tidak bisa. Dan kebanyakan kita sebagai orang Kristen selalu ingin mencari sesuatu dengan instan. Misalnya seperti yang saya katakan tadi. Waktu kamu sakit, kamu berdoa kepada Tuhan dan minta kesembuhan saat itu juga. Saya berharap kita tidak seperti itu. Ubah pikiran kamu, ubah pola pikir kamu. Segala sesuatu itu butuh proses. Kamu mengetahui, nikmati proses itu. Jalani dengan ketekunan kamu, karena ketekunan itu yang membuahkan hasil. Ketekunan itu melebihi dari orang pintar. Dan ketekunan itu yang menghasilkan yang namanya keajaiban. Ingat sebelumnya di video saya dengan hukum tarik-menarik di alam semesta ini. Nah, kamu praktekkan yang seperti saya katakan. Kamu catat, apa goal kamu? Apa tujuan kamu untuk kedepannya nanti? Kamu jangan pernah lihat hasilnya setiap hari. Kamu lihat untuk bulan ke depan. Saya yakin dan percaya, kalau kamu fokus dengan tujuan kamu, bukan dengan hasil, kamu akan menikmati, kamu akan melakukannya tanpa beban. Lakukan cara ini. Biarkan segala sesuatunya itu berjalan dengan adanya. Tapi kamu fokus dengan tujuan kamu. Apa goal kamu untuk bulan ke depannya. Misalnya saya dulu berpikir tujuan saya yaitu mencari 1000 subscriber. Dan ternyata dalam beberapa bulan, dalam 2 bulan target saya itu hari. Tidak sampai 2 bulan. Mencapai 1000 lebih. Nah, ini yang disebut dengan keajaiban. Jangan fokus kita kepada hasil dahulu, tetapi fokus apa yang harus bisa kita kerjakan. Baik juga kepada Tuhan. Kita kebanyakan sebagai orang Kristen tidak sabar dengan hasil, tidak mau menjalani proses. Ini adalah satu kesalahan bagi kita. Saat ini, taruh dalam pikiran kamu. Saya mengajak kamu untuk meletakkan dalam dada kamu. Tutup mata kamu. Tanamkan dalam pikiran kamu. Mulai saat ini, apapun yang ingin saya capai, saya ingin target, saya tidak akan pernah melihat hasilnya. Hari itu juga, saya mempunyai target untuk kedepannya. Nah,
Jika target itu belum tercapai, saya tidak akan putus asa. Saya yakin percaya saat saya melakukannya dan berserah kepada Tuhan, Tuhan memberi keajaiban dengan target saya. Nah, itu yang perlu kamu tanamkan dalam pikiran kamu. Dan ini cara yang saya lakukan juga. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan kesenangan, tanpa beban. Ya, puji Tuhan, mungkin hasil yang kita dapatin itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan mau kita diproses dan tidak menjadi orang yang gampangan untuk mendapatkan segala sesuatunya. Karena hasil dengan proses yang mungkin kita bilang butuh ketekunan kesabaran yang tinggi, hasilnya itu mungkin akan bisa kita nikmati lebih lama lagi daripada hasil proses yang instan. Dan ini terjadi juga dalam hukum tarik-menarik. Segala sesuatu yang kita dapatkan instan akan pergi dengan instan juga. Percaya atau tidak, coba kamu lakukan dan praktekkan. Nah, saya Roni saat ini telah menjelaskan bagi kamu apa bumbunya. Lupain aja, jalani targetmu. Masa bodoh saya akan lupakan itu semua. Jalani itu. Karena saya sudah bisa mempraktekannya dan saya berhasil, kenapa kamu tidak? Nah, saat ini kamu sudah mendengarkan bagaimana kiat-kiat saya untuk menjalani apa target dan tujuan saya. Yuk, saat ini saya mengajak kamu, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bapa, apapun pencapaian, target, dan keinginan kami untuk kedepannya, biarlah Tuhan kami lakukan tanpa melihat hasil dahulu. Tapi kami ingin bekerja baik dengan Engkau juga ya Bapa. Segala sesuatunya itu butuh proses. Kami tidak tahu apa yang kedepannya nanti terjadi dalam hidup kami. Tapi kami yakin percaya saat kami selesaikan segala sesuatu dan berserah di dalam Engkau. Engkau yang akan membuka jalan. Segala kehendak-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Bukan kehendak kami. Karena Engkau tahu apa yang terbuat baik bagi anak-anak-Mu untuk kedepannya nanti. Karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Saat ini juga Tuhan, saya berdoa buat mereka yang mempunyai visi dan misi untuk kedepannya nanti, baik dalam pekerjaan, usaha, dan ladang-ladang mereka. Tuhan selalu memberikan berkat-berkat dan sukacita untuk mereka yang melakukannya di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Dan saat ini kami ingin mengakhiri segala diskusi kami dan mengubah pola pikir kami yang selama ini salah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, saat ini biarlah segala kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan segala tujuanmu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia yang berkehendak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.